MC dari anime berikut ini overpower banget, tapi karena mereka mencurangi atau mengakali kelemahan sistem game loh. Kalau udah gini bisa dibilang cheater nggak sih? Tulis dong pendapat kalian. Daripada penasaran, mending kita masuk ke listnya aja. Jangan lupa buat like dan follow ya. MC ini terlalu spesial di animenya sendiri, tapi juga kagetan dan selalu ngeluh sama semua hal yang terjadi. Tapi karena keberuntungannya, dia selalu mendapatkan sesuatu hal yang bisa mengakali sistem game. Entah ini beruntung atau unsur kesengajaan dari developer gamenya. Di game ini, Eras selalu mendapatkan keberuntungan di idenya yang biasa aja. Bahkan di game ini, cuma dia yang bisa masak dan rasanya enak. Ceritanya sih tentang keseharian Earth di dalam game yang kayaknya dibuat sama bapaknya sendiri. MC anime ini masuk ke dalam game dengan level yang rendah dan skill yang sangat-sangat membanggongkan karena lemah banget. Tapi ada satu skill yang ranknya S, yaitu keberuntungannya. Karena inilah Ryota 1 memanfaatkan keberuntungannya untuk menjadi support dari Emily partnernya, dimana saat Ryota membunuh monster, item dropnya jauh lebih banyak dari orang lain karena ranknya S. Disinilah petualangannya dimulai, dimana nantinya Ryota harus berusaha untuk membunuh monster kuat dan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Gimana jadinya? Kalau kalian login game lalu langsung mendapatkan misi rank paling sulit, pasti nasibnya sama kayak MC1 ini. Tapi untung aja dia dibantu dengan kakaknya yang merupakan pro player dari game ini. Ditambah lagi, saat Reiji terpojok karena melawan musuh yang kuat, embrio yang Reiji miliki bangkit dan embrionya bernama Nemesis yang bertipe Maiden with Arms. Embrio model Maiden memiliki kekuatan yang powerful dan bahkan hanya dimiliki player beruntung saja. Sebelum kita lanjut ke list berikutnya, Ami mau ngiklan dulu nih. Badai salju telah melanda. Apa kalian siap buat berpetualang di musim dingin? Update terbaru, PUBG Mobile menghadirkan Frozen Kingdom yang dipenuhi dengan salju dan juga aurora yang indah. Snowy Village, walaupun ditutupi dengan salju, tempat ini bisa kamu jadiin opsi pendaratan karena punya banyak suplai amunisi yang berlimpah. Dan lagi, pemain yang pertama kali membunyikan lonceng di Menara Es bakalan dapat hadiah. Tapi hadiahnya jangan sampai direbut orang ya. Di Snowy Village ini, ada beberapa hal yang lumayan menarik seperti kendaraan baru yaitu snowboard, rusa kutub untuk berkeliling dan menghindari zona. Dan yang bikin aku kagum itu snow rail yang terbentang di sekitar Snowy Village. Rail ini bisa kalian manfaatin buat pindah tempat dengan cepat. Dan yang terakhir ada snowball blaster. Ini adalah satu-satunya senjata yang bisa kalian gunakan saat menaiki snow rail. Senjata ini dapat menjadikan player lain menjadi snowball hidup dan membatasi pergerakan mereka. Selain itu, dengan snowball blaster, kamu bisa bikin perlindungan salju, mengubah diri menjadi snowball hidup untuk menyamar, dan enaknya kalian bisa dengan mudahnya mengisi ulang peluru snowball blaster dengan mengarahkannya ke salju. Jika kalian bertemu dengan Lucky Snowman, kalian bisa bantu dia untuk mencari 4 Snow Toddler yang tersesat dan nantinya Lucky Snowman akan memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Bukan cuma itu, ada juga Lucky Ice. Jika kalian menemukan Lucky Ice, gunakan senjata untuk memecahkannya dan akan muncul banyak banget hadiah. Karena ini musim dingin, badai salju akan datang kapan saja. Jika kalian sedang ada di zona Snow Blast, sebisa mungkin hindari meteor salju yang jatuh karena bisa membuatmu jadi snowball hidup. Dan yang terakhir ada festive gift berupa kaos kaki yang muncul di beberapa rumah dan juga hadiah dari pohon perayaan yang muncul di Snowy Village. Bagi kalian para player PUBG Mobile, jangan skip season ini ya, karena menarik banget gameplaynya. Dan buat yang belum main, ayo main PUBG Mobile dan download gamenya di link yang ada di deskripsi. Arigato!
Sebagai penggiat game yang sangat ambisius, Rakuro Hizutome selalu mencoba semua game walaupun game yang dia mainin ampas dan punya cerita aneh. Suatu hari, Rakuro direkomendasikan suatu game terbaik yang sedang naik daun. Disinilah awal kisah pro player ini memulai gamenya. Di game yang bernama Shangri-La Frontier, Rakuro memulainya dengan cara yang unik, di mana dia menggunakan stat dan kombinasi item yang abnormal. Ditambah lagi, Rakuro atau kita sebut aja Suntaku ini mampu berhadapan dengan seekor monster yang mengerikan seorang diri loh. Walaupun dia kalah sih. Kirito adalah seorang player dari game Sword Art Online yang sedang mengalami masalah karena seluruh playernya terjebak dan tidak bisa logout. Saat masalah ini terjadi, player yang mati akan mati juga di dunia nyata. Karena itulah, banyak orang yang gila agar bisa selamat dan menang di gamenya. Sebagai pro player, Kirito disebut sebagai cheater. Tapi seiring berjalannya cerita, Kirito bakalan berjuang bersama temannya, termasuk Yuki Asuna yang merupakan istri gamenya. Kalian kepikiran gak sih NPC di game tiba-tiba bisa hidup dengan kemauannya sendiri? Inilah yang terjadi di anime ini. Bahkan gak ngotaknya NPC yang harusnya mati justru menjadi moderator yang memiliki kekuasaan penting di game ini. Bahkan developernya sendiri gak bisa buat ngendaliin bahkan ngehapus si NPC. NPC ini bernama Aiden. Karena satu dua hal, Aiden berubah seperti ini. Wah, bakalan gimana nih gamenya? Apa bakalan hancur? Di game ini MC-nya emang kayak cheater banget sih. Bahkan disentuh aja nggak bisa, karena musuh yang nyentuh dia bakalan langsung mati. Hal ini sebenarnya normal, tapi abnormalnya karena game ini nggak ada batasan level maksimalnya. Jadi MC yang bernama Maple menggunakan semua poinnya untuk pertahanan. Karena inilah pertahanannya menjadi absolut sampai ngebuat orang nggak bisa nyentuh dia. Itu terjadi nggak ke player lain aja, bahkan monster besar pun bisa remuk kalau kena perisainya. Banyak penonton beranggapan kalau MC di anime ini sangat-sangat sampah. Untuk ceritanya, anime ini mengambil tema dunia fantasy, di mana nantinya si MC yang merupakan siswa SMA biasa bernama Michiro Kaga berpindah dunia ke dunia lain yang dipenuhi dengan monster. Kaga bisa masuk isekai bukan karena mati atau bermain game, melainkan dari suatu situs web aneh yang dapat menciptakan sebuah karakter. Di dunia barunya nanti, doi nggak langsung overpower dan punya kekuatan GG. Justru si MC harus mulai dari titik nol untuk menjalani kehidupan barunya.